Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 10 Oktober 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi menjadi dasar dari permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Yunus bab 3 ayat 1-10, melanjutkan bacaan kemarin, di mana setelah Yunus berangkat ke kota Niniwe dan menyerukan pertobatan karena Allah akan menunggang balikkan Niniwe bila tidak bertobat. Maka raja yang mendengar maklumat itu kemudian memberikan perintah agar semua orang berbalik dari hidup yang jahat, mengenakan kain kabung, berseru kepada Allah, memohon pengampunan. Baik ternak, manusia, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh minum. Harapan mereka, Allah akan mengampuni dosa mereka. Ketika Allah melihat penyesalan itu, maka Allah menyesal dan tidak lagi menjungkir balikkan Niniwe. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38-42, kisah Yesus berkunjung ke rumah sahabatnya Marta dan Maria. Kedua-duanya penuh sukacita menyambut Yesus. Marta sibuk dengan melayani, sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Melihat itu, Marta protes kepada Yesus agar menegur saudarinya Maria ikut melayani. Tetapi di luar dugaan Marta, jawaban Yesus, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan, kehendaknya dan rancangannya harus kita tanggapi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan. Orang-orang Niniwe yang percaya kepada Tuhan menanggapi pewartaan Allah lewat Nabi Yunus dengan mengambil sikap yang tepat, yakni bertobat, kembali dari jalan yang jahat menuju kepada jalan yang benar, yakni mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Dan secara konkret, mereka berpuasa, berkabung untuk memperjelas sikap mereka yang tidak main-main untuk menanggapi sabda Tuhan dengan pertobatan
meninggalkan manusia lama kepada manusia baru. Dan hasilnya Allah membatalkan rancangannya untuk menjungkir balikkan orang-orang Niniwe. Tanggapan yang tepat menghasilkan buah yang tepat pula. Dari bacaan Injil sama diperlukan tanggapan atas kehadiran Yesus. Dan kita mendengarkan dua tanggapan. Marta yang sibuk melayani untuk menjamu Yesus, karena ia tahu seorang tamu harus dihormati. Sedangkan Maria duduk hening di kaki Yesus dan mendengarkan sabda-sabdanya. Seringkali kita melawankan tanggapan ini. Dan Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta, tetapi Yesus ingin mengajak Marta dan Maria serta kita semua memilih yang terbaik untuk menanggapi sabda Tuhan. Sedikit kesalahan Marta adalah meminta Yesus agar Maria meninggalkan tempat duduknya dan ikut melayani. Semuanya perlu, tetapi pasti ada prioritas. Tanggapan yang akan lestari, abadi. Mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya, itu akan abadi, tidak akan diambil dari hidup kita. Tetapi pelayan duniawi akan ada waktunya. Maka hendaknya kita berani memilih prioritas pelayanan yang tidak akan diambil dari hidup kita. Mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, dan melaksanakannya. Itulah yang jarang kita buat. Kalaupun di dunia ini kita melakukan karya-karya untuk kehidupan kita, itu tidak salah. Tetapi harus diimbangi dengan sikap hidup, tanggapan yang tidak akan diambil dari hidup kita. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga mempunyai waktu untuk duduk hening dekat kaki Yesus, mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya. Seringkali kita lupa dan sibuk dengan pekerjaan, berangkat pagi dan pulang malam, akhirnya tidak ada waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kalau kita bisa mengkomunikasikan, kita tetap bekerja di dunia untuk kepentingan dunia kita. Tapi jangan lupa yang terpokok adalah duduk hening mendengarkan sabda-sabdanya. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan tanggapan sabda Tuhan itu, karena kita tetap mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan pertobatan, meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, di mana kita terus mencari sabda Tuhan, mendengarkan dan melaksanakannya.
sebagai kesempurnaan tanggapan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama pada kesempatan hari ini kita bertanya sekaligus memperbaiki diri. Apakah kita sudah mempunyai waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk mencari dan mendengarkan sabda-sabdanya? Sehingga kita sekalipun mengikuti teladan Marta, juga kita sempurnakan dengan teladan Maria yang duduk hening mendengarkan sabda-sabdanya yang memberi bekal bagi kehidupan kita. Semoga dalam hidup kita ada Marta dan Maria, namun kita lebih komitmen untuk menjadi Maria yang punya waktu untuk duduk hening, mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-sabdamu mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bertindak, sehingga kami mendapatkan rahmat keselamatan yang datang darimu sendiri. Mampukanlah kami untuk bertobat, meninggalkan manusia lama kami, dan mengikuti Engkau. Biarlah umat-Mu semakin mengerti apa yang terpenting bagi hidup mereka, yakni duduk hening, mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakannya. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, dorong yang mandek, bangkitkan yang roboh dan mati, agar mereka tetap beriman dan selalu mendengarkan sabda kehendak-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, punya persoalan Engkau urai, agar mereka mengalami kelegaan. Untuk itu, sertai dan bantu kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan, agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar demi keselamatan kita dan keselamatan sesama, sehingga kita semua tetap sehat. Terima kasih kepada semua yang telah mengisi amplop misi, yang program misi saya tutup pada hari ini. Amplop yang terkumpul akan dihitung dan diserahkan kepada Romo Ekonom Provinsi di Semarang untuk disalurkan kepada daerah misi yang membutuhkan. Namun kalau panjenengan masih punya hati untuk mengisi amplop misi, saya buka sampai tanggal akhir bulan. Amplop misi akan kita kumpulkan untuk kita salurkan langsung ke tanah misi. Jadi ini program lain, sudah ditutup, yang lama kita baru.
sudah ada 2 amplop masuk dengan tulisan tertentu, ujub tertentu. Maka kalau panjenengan ingin membantu daerah misi secara khusus, silakan mengambil amplop, mengisi, dan amplop ditulisi amplop misi daerah tertentu. Bisa jadi mungkin di Flores. Mudah-mudahan dengan demikian teman-teman di misi sungguh merasa terdukung. Terima kasih kepada panjenengan yang telah ambil bagian dalam karya gereja dengan cara masing-masing. Doa, tenaga, dan dana. Sehingga gereja terus bisa bermisi lokal dan memberi perhatian kepada orang-orang kecil. Marilah kita terus membangun semangat solidaritas demi kepentingan umat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.